Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat buat teman-teman semua. Saya Siti Maisuri Patahudin. Saya senang sekali bisa menyapa kembali kawan-kawan melalui podcast ini. Di podcast kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang berjudul Apa Ada Rumus Kesuksesan? Ini catatan percakapan saya dengan Ririn. Suri, kamu tadi bilang uang makanmu kan terbatas, hanya cukup untuk makan super hemat selama 2 minggu. Nah, bagaimana tuh cara mengatasinya? Nah, untuk tidak kelaparan, saya biasanya ke rumah dosen saya. Saya membantu menjaga anak-anaknya, membantu mencuci, atau membersihkan rumahnya, membantu memasak. Nah, di sanalah saya bisa ikut makan, meskipun sudah tidak punya uang. Atau kadang-kadang saya bergabung dengan kawan untuk belajar bersama. Mereka senang, karena saya senang berbagi pengetahuan. Nah, saya bisa menumpang makan juga dengan mereka. Ada beberapa kawan yang bilang bahwa kadang-kadang mereka lebih paham saat saya menjelaskan dibandingkan dosen yang menjelaskan. Maklumlah, saya sudah pelajari diktat mereka. Karena itu, saya pun bisa ikut makan bersama mereka. Ririn kembali mengangguk-angguk dan bilang, "Gitu toh Suri, menarik juga ya ternyata ceritanya. Tapi sedih juga sih mendengarnya." Iya Rin, jadi saya tuh tidak mau menyanyiakan waktu. Begitu juga saat saya mulai berkeluarga. Saat itu saya dosen baru di UNESA. Biasanya setelah mengajar, saya lihat kawan-kawan duduk sambil ngobrol. Nah, saya pergi ke tempat Profesor Muhammad Nur karena di sana ada banyak tugas yang perlu saya selesaikan. Saya ikut belajar melakukan penelitian pada beliau. Beliau pun sering minta saya baca buku baru untuk menjadi materi penelitian. Saat itu saya berpikir, saya tidak boleh buang-buang waktu. Kasihan bayi saya di rumah. Waktu untuk dia saya gunakan kerja di kampus. Kita kan tidak boleh tinggal di rumah karena sebagai pegawai negeri kan? Sama juga ceritanya saat saya dapat beasiswa ADS dari Australia untuk kursus bahasa Inggris di Bali selama 9 bulan. Saya sangat terpaksa berpisah dengan anak usia 1 dan 3 tahun. Mereka tinggal bersama suami saya di Surabaya dan tante sengaja didatangkan dari Sulsel untuk turut membantu menjaga anak kami. Apalagi suami juga sibuk banget kan ngajar dan banyak tugas-tugas lain di kampus. Untung saat itu kami banyak dibantu oleh tetangga-tetangga yang amat baik hati. Dan sejujurnya ya Rin, itulah masa terberat dalam hidup saya karena rasa tak mampu meninggalkan anak. Saat itu seminggu sekali atau paling lama 2 minggu sekali saya pulang ke Surabaya. Untungnya ada teman senasib, namanya Endang, dosen UNER. Jadi kami sering bersama-sama naik bis malam selama sekitar 12 jam dari Surabaya ke Bali. Demikian sebaliknya, berangkat dari Bali pada pagi hari dan tiba di Surabaya tengah malam. Ririn pun memberiku pengakuan. Luar biasa ternyata perjuanganmu ya, Suri. Berat banget rasanya saat itu. Iya, berat, Rin. Rasanya tidak sanggup. Tapi itulah proses perjuangan. Nah, di Bali itulah saya benar-benar belajar bahasa Inggris. Ada tuh kawan saya namanya Pak Asrul dari Kendari. Beliau sekarang sudah profesor. Beliau menegur saya waktu itu. "Bu Maesuri, ini kok rajin banget? Seperti saja mau jadi guru bahasa Inggris." Padahal saya kan dosen matematika. Maklum, jika tidak ada kelas, saya tinggal belajar di perpustakaan dan membaca berbagai macam buku bahasa Inggris. Jadi, saya di ILF Bali pagi, siang, sore, dan malam. Saya selalu ingat suami dan anak dan berjanji dalam hati untuk tidak menyanyiakan waktu. Jadi,
Saya benar-benar belajar di sana. Saya tidak ingin gagal. Jadi ini semua faktor eksternal kan? Begitu juga saat S3. Ada sejumlah penerima beasiswa S3 yang tidak selesai studinya, sedang masa beasiswa sudah habis. Bahkan ada yang drop out. Nah, saya takut itu terjadi pada saya karena saya mengingat suami saya rela kehilangan pekerjaan sebagai dosen PNS demi kebaikan keluarga kami, demi mendampingi saya studi S3. Beliau mau berkorban demi istri dan anak-anaknya. Alhasil, siang hari saya di kampus, bahkan kadang sampai jam 10 malam. Malam hari, giliran suami saya kerja hingga pagi hari, beliau sengaja memilih kerja malam, melawan ritme tubuhnya yang biasanya kerja siang, itu demi mendukung studi saya. Jadi, saya sungguh menghargai pengorbanan beliau. Nah, dalam keadaan seperti itulah, saya tidak mau membuang-buang waktu. Ini kan juga faktor eksternal ya, Rin. Gitu ya, Suri. Jadi prinsipnya tidak menyia-nyiakan waktu ya. Iya, saya tuh tak pernah tega untuk buang-buang waktu. Suasana di kampus saat S3 itu sangat kondusif. Semua orang di kantor masing-masing sibuk dan kita hanya ketemu saat morning tea atau lunch. Tapi peluang lalai kan tetap banyak karena ada akses internet yang cepat, ada komunikasi telepon yang sangat murah. Makanya saya lebih sering mematikan HP ketika saya di kantor. Hanya suami dan anak-anak yang bisa menghubungi saya lewat telepon kantor. Waktu untuk email ataupun baca koran online juga saya atur. Biasanya tengah malam baru aktif email. Apalagi saat saya menjadi Presiden Mahasiswa Indonesia UQ, PPIA UQ. Nah, saat suami sudah berangkat kerja dan anak-anak sudah terlelap, barulah saya sibuk mengurus organisasi. Kehadiran mereka lah atau faktor eksternal lah yang membuat waktu saya sangat berharga. Suri, apa saat itu kamu pernah belajar teori bagaimana sebenarnya mengatur waktu? Tidak pernah, Rin. Faktor eksternal itu saja yang menjadi motivasi saya. Ditambah satu alasan utama, pelajaran dari sekolah madrasah saya, yaitu firman Allah dalam surah Wal-Asr. Artinya, demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Itu juga yang saya pegang, Rin. Oke, saya jadi paham sekarang, kata Ririn. Saya adalah orang yang kurang sukses dibandingkan kamu, Suri. Padahal saya tuh hidupnya lumayan kan sejak kecil. Orang tua saya bahkan menyiapkan segala yang saya butuhkan, termasuk semua buku atau diktat. Tapi ternyata faktor diri ya yang memang sangat menjadi kunci. Ya, saya terus terang saya kurang menghargai waktu seperti yang kamu rasakan, Suri. Apalagi merasa berdosa karena sering tinggal ngobrol. Terima kasih ya, Suri. Saya akan ceritakan anak saya tentang ini. Jangan kapok ya ngobrol dengan saya. Kamu tidak merasa buang waktu kan sekarang? Sama sekali tidak, Larin. Bahkan saya berterima kasih karena pertanyaanmu membawa saya mikir dan juga bisa mengambil hikmah dari yang pernah saya lalui. Pertanyaanmu bagus-bagus, Rin. Begitulah obrolan saya terjadi antara saya dengan kawan yang juga sempat membuat mata saya berkaca-kaca. Ternyata situasi sulit jika kita hadapi dengan penuh kesadaran malah bisa berdampak positif bagi kita. Artinya, janganlah kita memandang ya bahwa kita punya kesempatan yang lebih sedikit daripada orang lain. Semua orang punya kesempatan untuk hidup lebih aman, lebih sejahtera, dan lebih damai. Semoga dialog kami bermanfaat ya bagi
Teman-teman, sekian podcast saya kali ini. Silahkan teman-teman bagikan podcast ini ke yang lain bila mana dipandang bermanfaat. Jika kalian ingin menjadi kawan baik Siti, silahkan ikuti podcast saya. Nantikan konten-konten menarik dari saya yang akan saya unggah setiap akhir pekan. Thank you for following me. Untuk yang belum, please follow and share. Stay safe and stay healthy.